Selamat datang di channel Ubah Diri bersamaku Sen Pollux. Dan kali ini aku mau ngebahas sedikit yang berbeda ya, pembahasan berita viral dari sosok yang bernama Gus Miftah, ya kan. Sebelumnya aku di sini akan mengomentari dan juga memberikan pendapatku gitu ya, tentang lebih lebih tepatnya bukan orangnya tapi ke perilakunya, ya kan. Jadi akhir-akhir ini banyak banget apa ya, orang yang bernama Gus ya kan, ada Gus-Gusnya. Kalau ada unsur-unsur Gus-Gusnya itu lagi ada problematik nih ya. Jadi kayak ada bercandaan juga, udahlah kalau misalnya punya anak nanti jangan dikasih nama Agus atau ada Gusnya gitu, ada banget dah. Tapi aku mau lebih ngebahas yang lebih spesifik, berita tentang Gus Miftah, dengan harapan kita bisa belajar dari hal situ gitu ya, sehingga kita jangan sampai mengulang hal yang sama. Dan bukan berarti ketika aku ngebahas ini aku berarti yang paling benar, karena sebenarnya video ini tuh juga untuk mengingatkan diriku sendiri gitu ya. Soalnya ada juga video lucu banget. Jadi kayak ada seseorang yang minta minta tolong AI gitu ya, berikan video ceramah Gus Miftah yang sedang menasehati dirinya sendiri, terus jangan menghina orang lain gitu, videonya kayak gitu, jangan menghina orang lain, jangan mengolok-olok orang lain dan macam-macam. Sebelum kita masuk ke topik, aku mau disclaimer dulu bahwa itu tadi ya, bahwa aku di sini bukan yang paling benar, tapi kita belajar bersama-sama untuk tidak apa ya, tidak melakukan hal yang sama, dan ya jadi lebih baik tentu saja. Dan ini sepertinya videonya bakal boring karena aku tidak menampilkan kayak video atau artikel gitu, karena ini beritanya viral, jadi teman-teman bisa kok cari-cari sendiri soal itu. Ngopi dulu. Nah, soal yang Gus Miftah itu ya, dia kena kasus awalnya soal es teh ya kan. Me, apa ya, niatnya itu bercanda kepada tukang es teh, tapi kalau aku ngerasanya dari vibe-nya itu ya, dari hawanya itu kayak nggak kena, momennya kurang pas kayak gitu loh. Jadi memang memang beliau adalah orang yang humoris gitu ya, suka bercanda gitu, tapi ketika momennya nggak pas juga akhirnya ya kejadian kayak gini gitu loh. Karena dia biasa untuk kayak bercanda, ngegoblok-goblokin orang gitu ya. Terus ya, gimana ya, kalau untuk para para pendengarnya gitu ya, para bukan santriwan santriwati tapi lebih ke jamaahnya gitu ya, sepertinya sih sudah biasa kalau misalnya beliau berkata seperti itu gitu loh. Cuman berita ini jadi viral, terutama yang soal es teh itu, karena momennya memang tidak pas gitu loh, ketika beliau bercanda. Dan tukang es tehnya pun, bapak-bapak es tehnya yang bernama Pak Sun Haji kalau nggak salah ya, itu nggak ketawa gitu loh, dan lebih ngerasa kayak nelangsa gitu loh, buset dah, aku ini daganganku nggak laku gitu loh, tapi kok malah dikata-katain gitu. Jadi kayak kurang kurang tepat gitu loh. Kecuali kalau misalnya Gus Miftah gitu ya, habis kayak ngomong seperti itu, terus habis itu ya wis ini aku belikan gitu kan, aku borong semuanya, itu aman. Tapi karena itu videonya juga potongan ya, videonya itu juga potongan, jadi aku belum lihat fullnya gitu. Katanya sih akhirnya tehnya itu diborong semua. Oke, udahlah viral ya kan. Tapi ada satu video lagi yang viral yang muncul di Instagram, bahwa ketika Gus Miftah meminta maaf datang ke rumahnya Pak Sun Haji itu, dia itu melakukan rangkulan yang mana banyak orang ngerasa itu kayak rangkulan intimidatif, intimidasi gitu loh. Rangkulan kayak kenceng banget gitu loh. Rangkulan yang gitu loh. Oke. Jadi kayak bukan rangkulan santai tapi rangkulan kayak, jadi si bapaknya tuh kayak ditarik-tarik gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi eh aku nggak tahu apakah itu memang caranya beliau untuk mengakrabkan seseorang gitu, tapi ketika orang lain ngeliat dan merasakan itu kayaknya kurang oke gitu. Karena walaupun misalnya
beliau Gus Miftah itu ngeles, enggak ya, aku memang biasa kayak rangkul gini gitu, dan aku memang suka begini gitu. Tapi namanya perasaan, namanya feeling itu nggak bisa nggak bisa dibohongin gitu loh, ya kan. Ketika aku pun juga belajar tentang law of attraction, tentang tarik menarik dan soal vibrasi, soal perasaan, itu tuh kerasanya memang kayak rangkulan intimidasi daripada rangkulan keakraban gitu loh. Jadi memang ketika aku melihat video itu jadi kayak sedikit mengganggu ya, sedikit mengganggu gitu loh. So ya, itu satu. Lalu aku nggak tahu, ada video lagi beliau bersama Pak Sun Haji juga, tapi dari segi pakaian sih formal banget, artinya kemungkinan Gus Miftah melakukan pengajian di rumahnya Pak Sun Haji ya. Soalnya itu cuman potongan video dan captionnya juga kurang lengkap. Itu pun juga rangkulannya kayak di gini-giniin gitu loh, kayak dibanting-banting, terus habis itu ditepok-tepok punggungnya bapaknya Sun Haji. Jadi kayak seolah-olah kayak sahabatnya gitu. Dan aku baca komentar komentar yang di IG itu, bahwa emang Gus Miftah itu umurnya berapa sih sama Pak Sunhaji tuh? Kok kayak kayak temen dekat gitu, kayak yang paling dekat, terus kayak nggak sopan gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari umur, kayaknya Pak Sunhaji yang lebih tua daripada Gus Miftah, tapi kenapa orang tua digitu-gituin gitu. Ya balik lagi, terus aku bikin story juga di Instagram kan, bahwa Gus Miftah ini nggak belajar gitu loh dari kasus-kasus sebelumnya gitu, padahal sebelumnya viral, sebelum pengajian terjadi itu viral kan, maksudnya kok nggak belajar gitu loh. Terus banyak lagi case dari Gus Miftah yang sebelum-sebelumnya, misalnya sama istri gitu ya, sama istrinya kepalanya diuak-uak gitu. Aku nggak tahu cara bercandanya beliau memang seperti itu atau apa, tapi sekali lagi aku ngelihat video itu dan aku ngerasa istrinya itu tidak nyaman, karena ketika di uak-uak kepalanya itu mukanya juga nggak terlalu happy gitu loh, bukan kayak bercanda tapi kayak kayak merengut gitu loh, ngerti nggak sih, kayak kayak merengut aja gitu. So ada yang paling jujur aja ya dari perilaku Gus Miftah yang ini sedikit disgusting dan sedikit menjijikan, yaitu salah satu potongan video yang mana ada Gus Miftah, ada Ibu Yati Pesek itu pelawak ya, aktris juga, terus habis itu ada Dalang. Dan eh, kasusnya adalah si Gus Miftah itu dia ngomongin hal-hal yang apa ya, kalau kalau aku bilang ke istriku itu bercandaan tahun 2000-an gitu loh. Maksudnya kayak bercandaan tahun 2000-an kenapa masih dipakai gitu. Coba cari aja di Instagram, karena aku nggak bisa ngomongin ini di YouTube karena ini sedikit disgusting, jujur aja dah. Sangat menjijikan, karena itu adalah, ya oke, kalau misalnya di tahun 2000 2001 itu masih 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 apa ya, masih diwajarkan pada waktu itu gitu. Cuman ketika kita sudah dewasa, terus sudah beda zaman, terus pakai lawakan kayak gitu ya, mohon maaf gitu ya. Jadi coba cari aja di Instagram atau mungkin di YouTube juga banyak ya, kayak Gus Miftah, Yati Pesek gitu. Itu sangat menjijikan sekali. So lalu apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran kasus ini dari Gus Miftah dan penjual es teh dan ternyata kasus-kasus lainnya? Aku menyadari bahwa khususnya kayak aku ya, sebagai konten kreator juga, aku nggak tahu aku video ini bakal rame apa enggak. Yang jelas eh, sebagai public figure, dan ketika kita sudah disorot banyak orang gitu ya, lisan itu beneran, ya lisan dan perilaku jelas, lisan dan perilaku itu cukup di notice sama banyak orang gitu. So apalagi kalau misalnya brandingan kita gitu ya, personal branding kita itu adalah seorang orang yang agamis, orang yang spiritualis, orang yang suci dan dihormati gitu loh. Itu tantangannya sangat
besar banget ya untuk menjaga itu. Karena aku belajar dalam personal branding itu ya, kalau misalnya mau dinotis orang itu mainnya kutub. Maksudnya gimana main kutub? Yaitu kamu pilih kutub yang kiri atau kutub yang kanan. Kalau mau cepet dinotis orang, oke? Kalau pengen cepat kamu dapat perhatian orang, kamu mainnya kutub kiri atau kutub kanan. Maksudnya gimana? Kutub kiri itu kita membranding diri kita sekacau-kacaunya gitu ya, atau kutub kanan itu kita membranding diri kita sesuci-sucinya, sebaik mungkin gitu. Dan aku pun menggunakan prinsip itu, tapi tidak terlalu ke kutub kiri atau kutub kanan. Jadi aku lebih ke kiri tapi dikit, nggak terlalu mojok banget. Oke, jadi aku agak ke kiri dikit karena aku tidak mau membranding diriku. Itu yang pertama, aku tidak mau membranding diriku sebagai orang yang suci. Aku hanya orang yang pengen terus belajar, tapi di lain sisi aku juga mau ngomong seapa adanya gitu loh. Tapi tetap dalam ranah-ranah untuk menghormati orang gitu, tetap tetap berusaha tidak menyinggung orang seperti itu ya. Lebih tepatnya, ya kebetulan aku juga punya prinsip kayak gini. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau gitu, cuman aku tidak mau mengganggu orang lain. Syaratnya cuma itu aja, satu, aku boleh melakukan hal yang aku inginkan selama itu nggak ngerugiin orang lain dan ngerugiin aku sendiri. Oke. Dan itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, tadi sudah ya, yang pertama itu adalah semakin kita dilihat orang, semakin dinotis, kita harus menjaga lisan dan perbuatan. Lalu yang kedua tentang personal branding ya kan. Jadi kalau misalnya mau dinotis ya soal kutub itu tadi. Lalu yang ketiga gimana ya, aku ngerasa kayak, ini lagi-lagi perasaan dan ini subjektif sekali, jadi mungkin bisa salah bisa benar, tapi aku ngerasa ketika Gus Miftah menjadi staf presiden ya, apa sih statusnya tuh, mohon maaf, pokoknya bagian dari politik lah ya, bagian dari pejabat gitu. Jadi kayak semakin gimana ya, ya semakin agak cenderung ke atas ya, melihat ke atas seperti itu. Maksudnya sedikit apa ya, bukan sombong juga tapi kayak banyak gaya gitu loh, kegayaan, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Tapi gini, aku mau apa ya, mau mengatakan sesuatu bahwa ya mungkin ini adalah teguran dari Allah gitu ya, teguran dari Tuhan, bahwa kalau misalnya kamu terlalu tinggi gitu ya, please turun gitu. Dan aku juga selalu mengingatkan gitu ke viewers atau ke klienku bahwa mending kita sadar sebelum Tuhan memberikan peringatannya, karena peringatan Tuhan itu untuk manusia itu tidak mengenakan sama sekali gitu. Efektif gitu, efektif bikin orang tobat gitu, efektif bikin orang berubah, cuman perasaannya untuk manusia itu gak nyaman banget. So kita harus selalu sadar diri, itu juga termasuk aku, kenapa aku juga bikin video kayak gini, karena sebenarnya aku ingin mengingatkan diriku sendiri gitu ya. Cuman itu aja sih. Jadi overall ini cuman opini pribadi, jadi mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang kurang menyenangkan. Terus kalau misalnya kamu yang nonton ini ada opini yang lain gitu ya, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, terus share juga videonya, dan aku bikin video-video yang lainnya soal pengembangan diri lainnya. Dan ini adalah, bisa jadi ini adalah sesi baru dalam channel Ubah Diri, yaitu kita mengambil pelajaran dari kasus orang lain, sehingga kita tidak perlu ikut-ikutan sama seperti mereka gitu. Goodbye. Jangan lupa ya subscribe untuk dukung channel Ubah Diri biar aku juga semangat bikin kontennya. Dan kalau misalnya kamu mau membantu aku dalam bentuk materi untuk apresiasi, untuk beli
buku gitu ya, untuk menambah wawasan lagi gitu, kamu bisa donasi ke saweria.co/ubah diri. Linknya ada di bawah, ada di deskripsi. Anyway, segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mana nih matinya? Nah, ini dia.